Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Bang Bedu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, seger, berkah, ceria. Rapih banget bawa jadi ketua Majelis Ta'lim atau apa ini? Ya, ini saya kebetulan mau ketemu jamaah saya. Oh gitu. Ini alhamdulillah beliau ini adalah jamaah saya. Abang ngajar di situ? Ngikut ngaji. Nah, ini dari Majelis Ta'lim An-Nur Luwiliang Bogor, Masya Allah. Majelis Ta'lim Darul Hikmah Tenjolaya Bogor, Majelis Ta'lim Nurul Abror Serang Banten, Majelis Ta'lim Sri Kandi Tebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi jamaah di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Bu. Bu. Kalau belakangnya bulan purnama, dari 1 sampai 100 berapa angka yang menggambarkan rasa sayang ibu sama anak? 100, wah Masya Allah luar biasa, total ya. 100 Bu ya, buat anak semua diberikan. Masya Allah, inilah ibu yang luar biasa ya. Jadi pada tinggi-tinggi semua ya. Nah sekarang Bedu mau tanya nih, kita balik. Kalau anak sudah dewasa ya, ibu akan membolehkan nggak anak ibu merantau, pergi meninggalkan ibu untuk sekolah, bekerja, atau dibawa suami ntar, atau ikut istrinya? Boleh nggak anak ibu merantau? Boleh. Boleh. Ibu bolehin anak ibu merantau? Ada yang boleh, ada yang kagak nih. Ya itu dia soalnya, benar banget ya Bu ya. Banyak juga di kejadian orang tua saking sayangnya nih, ada yang bilang nggak boleh sama anaknya sampai nggak bolehin anaknya tuh pergi keluar jauh-jauh dari rumah. Anak mami banget lah, ada yang bilang gitu ya, anak mama segala macem ya. Jadi memang kalau saking sayangnya sampai anak tuh dikekepin, nggak boleh jauh-jauh dari mama ya. Saya juga dulu masih, waktu ibu saya masih ada, saya masih suka nempel, masih suka nyiwin ininya nih ibu saya nih, apa lengannya. Padahal saya udah gede Bu, udah mau nikah waktu itu, belum nikah waktu udah mau nikah. Saking sayangnya sama ibu saya gitu kan. Memang kalau anak laki-laki dekatnya sama ibu ya Bu ya. Kalau anak perempuan sama bapak ya. Nah ini nih nanti akan dibahas sama Abi ya, tentang cinta anak kepada orang tua. Terbalik, cinta orang tua kepada anaknya. Nah saat cinta orang tua terlalu erat ya, saat cinta orang tua terlalu erat, jika ingin anak bisa mandiri, jadilah orang tua penjaga bukan penjara. Ya kasihan anaknya nggak bisa berkarya, nggak bisa mengembara, ya kan? Karena ibunya bukan jadi penjaga tapi malah jadi penjara. Ini akan dibahas oleh Abi ya. Ketika saat cinta orang tua terlalu erat, silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat hutangnya lunas. Aminnya kenceng, banyak utangnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata amma ba'du. Fadilatil mukarram yang sama kita muliakan segenap guru-guru kita, para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dalam keberkahan dari Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Dan terus jadi panutan buat kita semua, amin ya rabbal. Tak lupa segenap pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, mudah-mudahan kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan kita inilah jadi sebab anak-anak kita masuk ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal. Tak lupa Bang Bedu, alhamdulillah jalan-jalan ke pasar baru, pulangnya membeli sekoteng. Kita lihat Bang Bedu pakai baju biru, nampak ganteng. Jalan-jalan beli ubi, Cakep. makannya di jalan raya. Yo sama-sama Ibu kita doain Abi semoga jadi kaya raya. Amin. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Tidak ada perhiasan bagi seorang ibu yang paling mahal, yang tidak ada nilainya dan tidak ada bandingannya kecuali hadirnya seorang anak. Betul? Maka apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, seorang ibu tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Kasih sayang kepada anaknya tidak terukur, rasa cintanya tidak terbanding. Bahkan apapun yang dia pikirkan, yang dia lakukan, bahkan yang dia miliki, tidak lebih kecuali semua itu untuk anak. Sehingga kasih sayang orang tua kadang-kadang jauh daripada kasih sayang orang lain. Dia tidak bisa tenang kalau anaknya tidak nampak dalam ingatannya. Dia tidak akan bisa tidur kalau anaknya belum pulang. Dia tidak akan bisa makan kalau anaknya sakit. Dia tidak akan pernah bisa bahagia kalau anaknya tidak dalam bahagia. Itulah kasih sayang orang tua. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok orang tua itu sebagai adalah apa? Malaikat hidup yang Allah ciptakan bagi anak-anak. Kenapa disebut malaikat hidup? Karena adanya orang tua ini menjadi satu hal yang bisa mengangkat derajat anak, membimbing anak, membesarkan anak, menjadikan anak orang yang diangkat dari bumi ini ke langit. Alhamdulillah. Sehingganya dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga keturunanmu, jaga anakmu daripada kayu bakar api neraka. Itulah kasih sayang orang tua. Cuma banyak kadang di antara kita saking sayang sama anak, saking cinta sama anak, saking betul-betul tidak mau kehilangan anak, akhirnya malah membuat anaknya tidak nyaman. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Anak lagi sekolah ditemenin dari pagi sampai sore. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Udah kuliah ditungguin di tempat kuliahan biar pulangnya bareng sama orang tua. Ada yang begitu? Ada. Bahkan ketika kerja anaknya ngekos, itu orang tua bela-belain nginep di kosannya. Untuk apa? Menjaga daripada pergaulan anaknya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya?
Ayo, maka oleh karenanya kita harus jadi orang tua yang berupaya agar anak kita tumbuh jadi anak yang hebat dan juga punya kenyamanan dalam memilih segala sesuatu yang diinginkan. Insya Allah. Insya Allah kita jadi orang tua yang memberikan tanggung jawab pada anak, bukan mau menjara anak ya, Abi ya. Karena rasa sayang kita justru. Benar. Baik, tepuk tangan untuk Abi, Ibu. Iya. Sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Masih mau aja saya. Ya, mana? Ibu. Oke, silakan Bu. Silakan Bu. Awas sobek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rahmawati dari Majelis Taklim Anur Lewiliang Kabupaten Bogor. Iya. Oke. Silakan Bu Ida. Izin cerita Pak Kiai. Monggo Ibu. Abi, ya. Saya punya cerita yaitu mengenai, bukan saya punya cerita, izin cerita ya aja ya, izin cerita emang ya. Ada tetangga saya namanya Bu Ina. Bu Ina. Iya, Bu Ina itu Kalau ini mempunyai. Ibu Ida. Kalau saya Bu Ida. Ibu Ida. Iya. Tetangga Ibu Ina. Menterikan Bu Ina kebetulan tetangga saya Bu Ina namanya. Sebelah mana tuh rumahnya? Kanan Sebelah kiri? depan rumah depan. saya, Masya Allah. persis depan rumah saya, bahkan berdekatan. Iya. Iya. Dempet, jadi Ibu keluar langsung ke rumah Ibu Ina dong, nyampe gitu. berdekatan jadi satu pagar. Oh, satu pagar. Iya, berdekatan di situ. Yang sebelah kiri Bu Ika. Betul, ada Bu Ina dengan Bu Ida. Iya. Ya, terus WK. ada Bu Eka, betul. Sebelah kanan Eka, betul itu betul. Ada Bu. Berarti sebelah kiri Bu Tati. Ada Bu Tati kan ya. Ada Bu Tati, ada. Sampingnya Bulukan, ada Bu. Saya kan beda lanjut. Iya. Ya. Tetangga saya itu mempunyai anak tunggal satu, ya tunggal satu itu bernama Andira. Oh. Ya, bernama Andira. Terus Anak tunggal satu Bu ya? Anak tunggal satu. Kalau anak dua Dwi itu. Nah, Andira Namanya ini waktu duduk di SMP pernah mengalami kecelakaan. Iya. Iya. Nah, kecelakaan itu karena mungkin anak itu cuman anak tunggal, maksudnya tunggal. bukan anak tinggal. Kalau anak tinggal ibunya pergi dong. Subhanallah. Anak ditinggal, iya, iya. Jadi saking sayangnya ibu itu, Ibu Ina. Ya Bu Ina itu tidak mengizinkan untuk pergi kemana-mana, tidak jauh dengan orang tuanya. Nah, setelah dia dewasa itu, dia itu mempunyai pekerjaan. Melamar mungkin pekerjaan, dipanggil misalkan bertugas di luar kota, di luar Pulau Jawa lah istilahnya Pak Kiai. Abi orang tua itu Bu Ina itu jangan pergi jauh-jauh. Padahal udah diterima tuh. Sudah diterima. Udah terima gaji belum? Belum, belum tapi kerja, di masa udah terima gaji? enggak di situnya di apa namanya? Di situ itu gajinya sangat besar, Wow. itu luar biasa gitu, sangat besar. Tapi harus keluar pulau. harus keluar kota, Keluar gitu kota. harus ya ke luar Pulau Jawa kan, Iya. gitu. Nah kemudian akhirnya anak itu karena sayang mungkin kepada orang tua Iya. dan orang tua namanya juga anak tunggal. Iya, anak satu-satunya. Ya, anak itu apa namanya membatalkan tawaran itu, tidak diterima. Kemudian setelah tidak kerja. lama dari itu dia mendapatkan pekerjaan lagi, tapi di lingkungan situlah, maksudnya bisa dijangkau oleh anak itu. Iya. Nah, cuman dengan gajinya kecil. Nah, gajinya kecil itu. Setelah itu dia hidup bersama, kemudian mungkin sudah ada merasa dewasa, dia ingin menikah. Ya, setelah menikah dia dikasih keturunan. Kebetulan keturunannya kembar. Berarti anak tunggal 2. Ya, berarti anak tunggal mempunyai anak 2 kembar sekaligus. Cucunya 2. Nah, setelah itu
Lama kelamaan namanya berumah tangga, Anaknya tumbuh besar. anak tumbuh besar, Kerja biaya mungkin lebih banyak, Kebutuhan. tetapi gaji kecil gitu ya Pak ya. Terus kemudian bahkan harus membiayain karena ayah dan ibunya kan sudah tua, harus ikut membiayain orang tua, gitu. Karena saking dekatnya dengan saya rumahnya, akhirnya anak ini yang sudah mempunyai anak kembar ini karena kekurangan ekonomi mungkin ya, kekurangan uang, kurang cukup lah ya. Kurang cukup, hingga sering berantem. Sama suami istri sering berantem. Itu karena berdekatan dengan saya, kedengeran oleh suami saya, oleh saya kedengeran. Akhirnya kadang-kadang sewaktu-waktu suami saya bilang begini, awas nanti kalau misalkan ini anak kita mendapat pekerjaan yang baik, jangan ibu larang, terima saja. Menjadi pelajaran. Iya, menjadi pelajaran. Jangan seperti Adira anak itu, gitu. Itu seperti itu. Sekarang pertanyaannya, dosa enggak kalau seorang ibu menelantarkan sehingga menjadi kekurangan seperti itu? Baik. Iya, oke. Baik, itu Ibu. saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi langsung dijawab. Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Kalau bicara tentang kasih sayang orang tua memang enggak ada batasnya. Kekhawatiran orang tua itu enggak bisa diukur. Dari kecil sampai anak balik, kadang sampai sudah dewasa, bahkan sudah punya anak, tetap orang tua itu khawatir sama anak. Benar apa enggak? Kita udah punya anak, tapi ketika ketemu orang tua tetap dianggap anak. Kita ini dianggap anak, kasih sayang mereka itu nggak pernah berubah sama kita. Kekhawatiran mereka pun nggak pernah berubah sama kita. Bahkan rasa kasih sayang itu pun kalau bisa diukur nggak akan pernah bisa terukur. Itulah kasih sayang orang tua. Sehingganya ketika pun misalkan ada anak kita lalu dia punya pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang layak, jadilah orang tua yang kasih sayang itu menjadi doa. Ya Bu ya, menjadi doa artinya ketika anak kita didik, kita besarkan, kita sayangi, pertama yang harus dibangun adalah agamanya. Bangun agamanya. Ketika agamanya bagus, dia tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana pergaulan yang bagus, mana pergaulan yang tidak bagus. Ketika anak kita sudah ditanamkan daripada nilai-nilai agama ini, dimanapun dia berada, dia akan mampu menjaga dirinya. Betul? Maka ini kewajiban kita, dukung dengan apa yang menjadi kemauan mereka. Yang penting ada monitor di antara kita dan anak kita. Komunikasi tetap jalan, nasihat jangan lupa, kasih sayang melalui doa. Ini yang terpenting. Yang kedua, kalau sudah terjadi anak ini ngikutin kemauan ibu, karena ibu ini nggak bisa kalau anaknya jauh. Kalau jauh-jauh, ya Allah anak satu jauh-jauh, emak sama siapa tong? Tapi benar yang terjadi kan Abi, setelah mengikuti kemauan ibunya, dapat pekerjaan, gaji kecil, punya anak, ternyata nggak mencukupi. Nah, sering berantem sama suaminya. Beda kasus. Saat anak sudah ngikutin kemauan orang tua, yakin ini jadi anak soleh. Amin. Masalah cukup nggak cukup tergantung dari bagaimana cara kita dengan kebutuhan kita. Betul. Kata Allah, man lam yaskur qalil falam yaskur katsir. Kalau ada orang yang ketika diberi sedikit oleh Allah tapi dia mampu bersyukur, maka insya Allah orang ini akan mendapatkan yang banyak dan dia pun akan tetap bersyukur. Amin ya robbal. Artinya betapapun resiko kita banyak, beban kita banyak, kata Allah, fantasiru fil ardi waftagu min fadlillah. Teruslah berikhtiar. Jangan kemarahan itu jadi solusi, karena marah itu bukan solusi. Betul.
apapun yang Allah kasih sama kita terima dulu. Merasalah cukup, manajemen keuangan yang baik, bikin sesuatu yang mudah, jangan menghadirkan sesuatu yang belum kita bisa mampu hadirkan, jangan memaksakan sesuatu yang akhirnya hanya timbul perdebatan. Cukup dulu untuk makan, cukup untuk pakaian, cukup untuk memberi kepada orang tua, maka Allah, siapa orang yang bersyukur hatinya, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Amin. Okay. Amin ya robbal. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Ida ya. Terima kasih. Setelah ini nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah.